Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Putra, MPM 2335071127 dari jurusan Ilmu Politik kelas C. Saya mengambil judul yaitu Persamaan dan Perbedaan Sistem Bikameral antara negara Indonesia dan negara India. Dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan tradisional, di mana mencakup pendekatan lainnya yaitu pendekatan histori, pendekatan institusional. Sistem bikameral adalah struktur legislatif yang terdiri dari dua kamar atau majelis. Biasanya, majelis tersebut adalah majelis rendah dan majelis tinggi. Sistem ini diterapkan untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan lebih dipertimbangkan dan diuji dari berbagai sudut pandang. Sistem bikameral sering digunakan di negara-negara dengan sistem federal atau negara yang ingin mencerminkan berbagai kepentingan, seperti kepentingan daerah atau golongan yang berbeda. Akan tetapi, di negara kesatuan juga. Langsung saja pendekatan histori. Yang pertama, negara Indonesia. Penerapan sistem bikameral di Indonesia diawali pra-kemerdekaan pada era kolonial Belanda. Polkastrat yang dibentuk tahun 1918 berfungsi sebagai badan perwakilan dua kamar, yaitu perwakilan dari pribumi dan perwakilan dari pihak Belanda. Akan tetapi, perwakilan pribumi sangat terbatas. Yang selanjutnya, awal kemerdekaan sekitar tahun 1945 sampai 1949. Setelah kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem unikameral dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga tertinggi. Akan tetapi, Indonesia mengalami perubahan, yaitu era Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Sistem bikameral pertama kali diterapkan dengan Senat dan DPR, tetapi dihapus setelah RIS berakhir kembali pada tahun 1950. Senat yang dimaksud yaitu terdiri dari wakil-wakil negara bagian, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga legislatif dengan wakil-wakil rakyat. Selanjutnya itu ada pada masa Orde Lama, sekitar tahun 1959 sampai 1965. Sistem bikameral tidak ada di era demokrasi terpimpin Soekarno, dengan hanya ada DPR yang berfungsi terbatas di bawah kendali presiden. Selanjutnya lanjut ke masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Di bawah pimpinan Presiden Soeharto, Indonesia tetap menggunakan sistem unikameral dengan DPR yang sangat dikontrol oleh eksekutif. Jadi peran DPR itu sangat minim karena di bawah eksekutif. Akan tetapi, terjadilah era reformasi tahun 1998. Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi dan mengubah signifikan terhadap sistem politik dan sistem pemerintahan, termasuk dalam hal sistem legislatif. Yang kedua, negara India. Era kolonial dan awal bikameralisme. Yang pertama, ada Indian Consensus 1861 dan 1892. Pada abad ke-19, undang-undang ini memberikan kekuasaan terbatas kepada lembaga legislatif yang anggotanya diangkat oleh pemerintahan kolonial Inggris. Kedua, ada Government of India 1919. Ini menjadi langkah awal menuju bikameralisme di India dengan pembentukan Legislative Assembly dan Council of States. Yang ketiga, ada Government of India 1935. Undang-undang ini memperkenalkan sistem federal di India dan membentuk badan legislatif pusat dengan dua kamar. Yang selanjutnya, pasca kemerdekaan, setelah merdeka pada 15 Agustus 1947, Majelis Konstitusi menyusun Konstitusi India yang mulai berlaku pada 26 Januari 1950. Konstitusi ini secara resmi memberlakukan sistem bikameral yang terdiri dari Lok Sabha atau Dewan Rakyat dengan Rajya Sabha, Dewan Negara. Selanjutnya pendekatan institusional.
Negara pertama, negara Indonesia. Ada 6 poin penting pada pendekatan institusional Indonesia. Yang pertama, representasi daerah yang lebih baik. DPD dibentuk untuk memberikan suara kepada daerah-daerah dalam pembuatan kebijakan nasional. Yang kedua, menjaga keseimbangan kekuasaan. Sistem bikameral antara DPR dan DPD memberi check and balance dalam legislasi, mencegah dominasi satu lembaga atau kekuatan politik. Yang ketiga, mencegah sentralisasi kekuasaan. Sedangkan negara India, sama halnya seperti Indonesia, dalam pendekatan institusional juga, India terdapat beberapa poin penting, diantaranya mencegah dominasi pusat. Dengan keberagaman budaya dan geografis, penting untuk mencegah dominasi pusat. Rajya Sabha memberi forum bagi negara untuk mempengaruhi kebijakan nasional. Selanjutnya, representasi pusat dan negara bagian. Sebagai negara federal, India membutuhkan sistem yang memberi suara adil kepada negara bagian. Saya akan memaparkan persamaan dan perbedaan sistem bikameral antara Indonesia dan India. Persamaan bikameral di Indonesia dan India. Yang pertama, majelis dalam parlemen. Di Indonesia disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan di India disebut Lok Sabha atau House of the People dan Rajya Sabha atau Council of States. Kedua, peran majelis tertinggi sebagai perwakilan daerah. Majelis tertinggi di dua negara memiliki kepentingan daerah atau negara bagian. DPR di Indonesia mewakili provinsi di seluruh Indonesia, sedangkan Rajya Sabha di India mewakili negara bagian dan wilayah serikat. 3. Mekanisme pemilihan majelis rendah secara langsung. Majelis rendah di kedua negara dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. DPR sama Lok Sabha sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang keempat, peran utama majelis rendah dalam pembuatan undang-undang. Majelis rendah di kedua negara memiliki peran utama dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintah. DPR di Indonesia memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan terhadap pemerintah. Sedangkan di India, Lok Sabha berperan dalam menyusun dan mengesahkan undang-undang, terutama terkait keuangan. Sistem bikameral Indonesia dan India. Yang pertama meliputi nama dan komposisi majelis. Indonesia, majelis rendah disebut Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan majelis tinggi disebut Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan India, majelis rendah disebut Lok Sabha dan majelis tinggi disebut Rajya Sabha. Yang kedua, cara memilih majelis tinggi. Di Indonesia, anggota DPD dipilih oleh rakyat di setiap provinsi melalui pemilihan umum. Sedangkan di India, anggota Rajya Sabha dipilih oleh anggota majelis legislatif negara bagian dan wilayah serikat. 3. Kewenangan majelis tinggi. Di Indonesia, DPD memiliki kewenangan yang terbatas dalam proses legislasi. DPD hanya berhak memberikan usulan dan mempertimbangkan terkait rancangan undang-undang yang menyangkut otonomi daerah. Sedangkan Rajya Sabha memiliki peran yang lebih signifikan dalam legislasi dibandingkan DPD Indonesia, karena ikut serta dalam membahas undang-undang umum meskipun masih kalah dominan dibanding Lok Sabha. Keempat, kekuatan majelis rendah dalam pengesahan undang-undang. DPR memiliki kekuasaan penuh dalam proses legislasi dan hanya memberikan rekomendasi atau pertimbangan isu-isu daerah tertentu. Sedangkan Lok Sabha memiliki kekuatan dominan terutama dalam majelis undang-undang keuangan, di mana Rajya Sabha tidak dapat mengubah, hanya memberikan saran. Yang kelima, durasi masa jabatan. Indonesia, anggota DPR dan DPD sama-sama dipilih selama masa jabatan 5 tahun, sedangkan India, anggota Lok Sabha dipilih untuk masa jabatan 5 tahun.